wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya pada kesempatan ini membahas tentang bagaimana hakikat keberadaan doa di dalam Islam. Nah, bagaimana sesungguhnya kedudukan doa itu? Maka kita harus lihat dalam teori berpikir bahwa ada hal-hal yang bisa langsung kita pahami, bisa langsung kita pikirkan. Nah, itu adalah hal-hal yang langsung terindra. Itu bisa langsung kita pikirkan. Tetapi ada masalah-masalah atau hal-hal yang tidak bisa kita langsung pikirkan, tidak bisa terindra secara langsung. Nah, itu kita sebut sebagai hal-hal yang bersifat gaib. Maka yang disebut cara berpikir yang benar untuk memikirkan sesuatu yang gaib, maka itu harus ada dalil yang menghubungkan atau penunjuk yang menghubungkan. Nah, doa itu termasuk bagian yang gaib. Nah, kita berdoa kepada Allah, apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah atau tidak, dan posisi doa itu di mana, ini sesuatu yang gaib. Oleh karena itu, kita memerlukan dalil yang bisa menjelaskan. Nah, kita mulai dari sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata Rasul menyatakan bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ternyata otaknya ibadah. Jadi ibadah itu bagian dari penyembahan kepada Allah, bagian dari taqarrub kepada Allah. Ternyata aktivitas ibadah seperti sholat itu ada intisarinya. Ibarat manusia itu intinya kan pada kepala. Kepala itu intinya pada otak. Dan doa itu ternyata otaknya ibadah. Maka kalau kita sholat misalnya, semua lafal-lafal yang kita baca di dalam sholat itu kan sebenarnya kebanyakannya itu adalah doa-doa kepada Allah. Maka kalau kita sholat tidak paham apa yang kita baca, itu bagaikan orang yang tidak menggunakan otaknya. Ibaratnya begitu. Jujur saja, ketika kita sholat, itu berapa persen sih lafaz yang kita ucapkan itu kita paham? Mulai dari Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, berapa persen yang kita paham? Kalau hanya 10% saja yang kita paham, berarti kita menggunakan otak kita itu hanya 10% ketika sholat. Gitu. Nah, hadis berikutnya, laisa syai'un akramu 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Ternyata di sisi Allah doa itu posisi doa itu sangat tinggi. Karena Rasul menyatakan laisa syai'un akramu 'alallah. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Dalil berikutnya, man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi. Siapa saja yang tidak mau memohon atau tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, yang namanya normalnya orang, itu ketika diminta itu biasanya nggak suka. Sekaya apapun orang tersebut ketika diminta itu nggak suka. Dan normalnya makin kaya, makin nggak dermawan. Ini kebetulan pengalamannya teman saya yang pernah merasakan nggak kaya sebelumnya kemudian menjadi kaya. Nah, ketika belum kaya, uang itu keluar terus, nggak pernah diperhitungkan. Tapi kemudian setelah kaya,
maka kemudian makin dihitung, makanya makin nggak dermawan. Gitu. Kalau orang dermawan itu rata-rata nggak kaya gitu ya, asumsinya begitu. Yang namanya orang nggak kaya, misalnya keluar uang 10.000, itu kan udah 50% dari penghasilannya gitu. Misalnya penghasilannya 20.000 sehari gitu. Nah, kalau orang kaya penghasilannya misalnya sehari 10 juta, terus mengeluarkan 5 juta gitu, 50%-nya kan jarang juga gitu. Nah, tapi ini maksudnya apa ya? Perbedaan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, bahwa kita itu jangan membayangkan bahwa Allah itu sama seperti manusia gitu, yang ketika diminta itu nggak suka manusia mah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu ternyata kebalikannya gitu. Semakin diminta maka semakin suka gitu. Kalau Allah, perbedaannya Allah dengan manusia itu begitu. Nah, itu apa ya, perumpamaan saja gitu ya, mohon maaf jika salah. Nah, berikutnya, dalil yang berikutnya adalah salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Nah, ini menegaskan mintalah kepada Allah akan kemurahannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang apabila diminta sesuatu. Jadi, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin disukai oleh Allah, kita ingin dekat dengan Allah, sering-sering saja minta gitu. Jangan tanggung-tanggung, jangan sungkan-sungkan. Karena Allah itu beda dengan manusia gitu. Kalau manusia ketika sering diminta sama manusia yang lainnya itu sebel gitu biasanya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah akan semakin suka. Maka rajin saja minta. Jangan tanggung-tanggung. Semua kebutuhan kita belum lulus, minta lulus. Kita belum punya pekerjaan, minta pekerjaan gitu. Begitu. Nah, sekarang bagaimana Allah nanti mengabulkan doa kita? Doa itu ada dalam dua tangan atau dua lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Dan lingkaran yang berikutnya adalah lingkaran yang menguasai manusia. Nah, lingkaran yang dikuasai manusia itu maksudnya lingkaran yang masuk dalam pemahaman manusia, masuk dalam akal manusia. Nah, lingkaran yang menguasai manusia itu yang di luar kehendak manusia. Pengabulan doa itu posisinya di mana? Dikabulkannya doa itu masuk dalam lingkaran yang menguasai manusia. Berarti lingkarannya qodoknya Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah salah satu dalil terkait dengan bentuk pengabulan doa. Ma min muslimin yad'u bida'watillah illa atallahu iyyaha aw sarrafa anhu minas su'i mislih. Tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti akan dikabulkan doanya atau akan dijauhkan dari keburukan atau musibah yang serupa. Dari dalil tersebut membahas tentang bentuk pengabulan doa, bahwa ada 3 kemungkinan: sesuai permintaan, ditunda sampai akhirat, dan diubah oleh Allah untuk menghindari musibah yang serupa. Jadi posisi dikabulkannya doa itu dalam lingkaran yang menguasai manusia, bukan yang dikuasai manusia. Jadi kita nggak bisa memaksa doa itu terkabul sesuai keinginan kita, nggak bisa. Terus yang dikuasai manusia itu apa? Dalam otak kita hanya memahami bahwa doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari ibadah. Bahkan tadi dikatakan otaknya ibadah. Dan dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang disukai dan dicintai oleh Allah, karena selalu memanjatkan doa-doa kita hanya kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita dan harapan dari doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Amin ya arhamar rahimin, amin ya mujibas sa'ilin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.